Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita sampai detik ini. Pada pertemuan kali ini berkaitan dengan mata kuliah teori akuntansi. Materi bahasan kita adalah penalaran atau reasoning. Apa sih yang dimaksud dengan penalaran tersebut? Penalaran merupakan proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau asersi. Menentukan secara logis dan objektif apakah suatu pernyataan tersebut itu valid, benar, atau salah, sehingga pantas untuk diyakini atau dianut. Struktur penalaran ini biasanya terdiri dari masukan, proses, dan keluaran. Terkait dengan masukan, terdapat beberapa elemen pernyataan di mana beberapa pernyataan tersebut sebagai bentuk elemen dari masukan diproses dengan berbagai macam argumen. Argumen-argumen tersebut itu pada akhirnya menghasilkan yang namanya keluaran berbentuk keyakinan. Keyakinan itu berupa konklusi atau kesimpulan yang benar atau valid. Kebenaran dari konklusi tersebut itulah yang menjadi bentuk keyakinan dari sebuah penalaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 3 komponen atau unsur dalam hal penalaran, yaitu pertama adalah pernyataan, yang kedua itu argumen, dan yang ketiga itu adalah keyakinan. Sehingga kalau kita mau menghasilkan yang namanya keyakinan, itu didasarkan pada sebuah argumen. Argumen itu didasarkan pada sebuah pernyataan terlebih dahulu. Sebuah pernyataan atau asersi merupakan penegasan tentang sesuatu hal atau realitas yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau ungkapan. Nah, untuk membatasi sebuah pernyataan yang sifatnya universal menjadi pernyataan spesifik, maka dapat dilakukan yang namanya pengkuantifikasi asersi. Apa itu pengkuantifikasi asersi? Yaitu dengan menambahkan kata sedikit, banyak, tak semua, beberapa, semua, atau komponen kata pembatasan lainnya dalam sebuah pernyataan. Sebagai sebuah contoh dari penyajian asersi atau pernyataan, yaitu semua badan usaha milik negara adalah perusahaan pencari laba. Kalau kita melihat dari struktur bentuk pernyataan tersebut, seumpama katakanlah badan usaha milik negara itu diberikan simbol A, dan perusahaan pencari laba diberikan simbol B, maka struktur atau bentuk pernyataannya menjadi semua A adalah B. Dalam artian, kalau kita bentuk dalam sebuah diagram, maka akan terlihat A itu menjadi bagian dari yang namanya pernyataan B. Kenapa? Karena kalau dari pernyataan ini kita lihat, memang perusahaan itu pasti mencari yang namanya laba. Termasuk badan usaha milik negara pun pastinya akan mencari yang namanya laba atau keuntungan. Terkait dengan penyajian asersi ini terdapat 3 hubungan
Hubungan pertama itu adalah hubungan eksklusi, di mana pernyataan tersebut itu berdiri sendiri. Tidak satupun dari A itu merupakan bagian dari B. Dan begitu juga sebaliknya, tidak satupun bagian B itu adalah A. Nah, kalau hubungan yang kedua itu adalah hubungan inklusif. Dalam hubungan inklusif ini, semua A adalah B. Tapi tidak semua B adalah A. Kalau kita mau melihat diagramnya bisa seperti itu. Artinya A itu adalah bagian dari B, tapi B bukan bagian dari yang namanya A. Itu hubungan inklusif. Nah, hubungan yang ketiga itu adalah hubungan saling isi, di mana antara A dan B itu ada saling keterkaitannya. Bagian A menjadi bagian B, begitu juga bagian dari B itu menjadi bagian dari A. Asersi ini juga bisa difungsikan sebagai evaluasi dalam istilah, kebanyakan dalam istilah bahasa Inggris yang bolak-balik katanya. Nah, kita contohkan pada dua gambar tersebut. Terlihat gambar di kiri itu terdiri dari beberapa gambar bulat, dan kebetulan ada gambar bulat biru itu kumpul ada 4, sehingga di sana menggunakan istilah meja bundar biru. Berbeda dengan gambar yang sebelah kanan, terdapat beberapa bentuk, di mana bentuk tersebut semuanya berwarna biru. Hanya saja ada kelompok bundar, gambar bundar itu berjumlah 4, sehingga dia menggunakan istilahnya meja biru bundar. Nah, perbedaannya dalam hal tersebut itu terletak pada fokus pernyataannya. Kenapa? Karena kalau kita melihat gambar yang sebelah kiri, itu sudah pasti terjadi yang namanya perbedaan warna. Karena ada perbedaan warna dan gambarnya itu adalah bundar secara keseluruhan, maka yang menjadi fokus utama itu adalah meja bundar yang berwarna biru. Sedangkan yang sebelah kanan itu fokusnya adalah pada warna biru, karena semua komponennya berwarna biru. Maka pernyataan yang dipergunakan itu adalah meja biru bundar. Kalau kita artikan secara harfiah, maka bermakna meja biru yang bundar. Penggunaan asersi atau pernyataan ini bisa dari yang namanya asumsi, bisa dari yang namanya hipotesis, bisa dari fakta. Sehingga tiga hal tersebut itu bisa dipergunakan sebagai bentuk sebuah pernyataan. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya adalah untuk membuat pernyataan premis mayor, premis minor misalnya. Setelah itu dibuat yang namanya konklusinya. Nah, kredibilitas dari yang namanya konklusi ini tidak dapat melebihi dari kredibilitas terendah premis-premis yang diajukan dalam sebuah argumen. Misal katakanlah premis pertama menyatakan bahwa hutang itu ada di kredit. Sedangkan premis kedua menyatakan bahwa akumulasi penyusutan bersaldo kredit. Nah,
Kesimpulan yang bisa kita pergunakan kalau kita mengkaitkan dari premis 1 dengan premis kedua, itu bisa membuat kesimpulan bahwa akumulasi penyusutan itu adalah termasuk utang. Nah, apakah pernyataan tersebut itu dapat dibenarkan? Tentunya harus dilakukan yang namanya proses argumentasi terlebih dahulu. Dia termasuk dalam hubungan yang bagaimana? Apakah hubungan eksklusi, apakah hubungan inklusi, atau hubungan saling isi. Bagian kedua dari penalaran itu adalah argumen. Argumen ini merupakan serangkaian asersi beserta inferensinya atau penyimpulan yang terlibat di dalamnya. Simpulan ini dinyatakan pula dalam bentuk pernyataan. Nah, argumen merupakan bukti rasional akan kebenaran suatu pernyataan. Argumen itu membentuk, memelihara, atau mengubah keyakinan. Dalam makna gampangnya adalah argumen yang kita pergunakan itu menguji terhadap pernyataan yang kita sampaikan sebelumnya. Kalau kita tadi memahami bahwa pernyataan itu bisa didasarkan pada asumsi, bisa didasarkan pada hipotesis, bisa didasarkan pada fakta, maka sebelum membuat yang namanya kesimpulan, kita lakukan kajian terlebih dahulu dari argumen. Argumen ini kalau dalam kesehariannya dapat dimaknai kita mendengar dari beberapa pendapat terlebih dahulu sebelum menyimpulkan terhadap sebuah permasalahan yang ada. Gampangannya adalah tadi pernyataan itu berupa masalah, argumen ini adalah masukan yang harus kita dengarkan sebelum mengambil yang namanya keputusan berupa kesimpulan. Dalam sebuah argumen atau penalaran yang kompleks, tidak selalu mudah untuk mengenali premis dan konklusinya. Ketika kita membaca sebuah pernyataan dalam sebuah kalimat di paragraf tertentu, kita akan kesulitan untuk membedakan mana itu premis, mana itu kesimpulannya atau konklusinya. Tapi biasanya ada indikator kata yang dipergunakan. Semisal dalam indikator premis itu menggunakan kata oleh karena, mengingat, dengan asumsi bahwa, atau menggunakan kata jika. Sedangkan indikator dalam konklusi itu biasanya menggunakan kata oleh karena itu, dengan demikian, maka, sehingga, sebagai akibatnya, itu yang biasanya dipergunakan sebagai bentuk indikator. Dalam bahasan saat ini ada beberapa jenis argumen. Yang pertama itu adalah argumen deduktif, yang kedua adalah argumen induktif, dan yang ketiga adalah argumen sebab akibat. Argumen deduktif dimaknai sebagai argumen yang simpulannya diturunkan dari serangkaian asersi umum yang disepakati atau dianggap benar. Biasanya disebut sebagai premis, baik itu premis mayor ataupun premis minor. Pada umumnya berstruktur silogisme sehingga disebut sebagai argumen yang logis. Logik argumen. Silogisme itu bermakna argumen yang logis. Kita contohkan di sini misalnya premis mayornya. Semua binatang menyusui berparu-paru. Sedangkan premis minornya itu kucing adalah
binatang menyusui. Sehingga kita membuat yang namanya konklusi atau kesimpulan kucing berparu-paru. Nah, argumen deduktif ini pernah saya pergunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan kepailitan lembaga penjamin simpanan. Karena tidak banyak literatur yang dapat menyatakan hal tersebut, sehingga saya menggunakan argumen deduktif ini dengan membangun yang namanya konklusi dari premis mayor dan premis minornya. Premis mayor yang saya sampaikan dalam penelitian tersebut itu adalah lembaga penjamin simpanan merupakan badan hukum negara. Sedangkan premis minornya pada saat itu saya gunakan semua badan hukum negara dapat dipilotkan. Sehingga kesimpulan yang saya pergunakan adalah lembaga penjamin simpanan itu dapat dipilotkan. Terdapat kriteria kebenaran dalam argumen deduktif ini. Pada prinsipnya, argumen tersebut itu harus lengkap, jelas, sahih, dan dapat dipercaya. Nah, kebenaran konklusi dalam argumen deduktif itu merupakan kebenaran logis, bukan kebenaran empiris. Artinya, kita menggunakan logika dalam hal ini. Kriteria kebenaran logis itu semua premisnya benar, konklusi mengikuti semua premis, dan semua premis dapat diterima. Pada contoh yang tadi saya sebutkan, bahwa ada yang menyatakan, ada pernyataan dalam aturan atau perundang-undangan bahwa badan hukum negara itu dapat dipilotkan. Dan juga ada pernyataan bahwa lembaga penjamin simpanan itu merupakan badan hukum negara. Sehingga ketika didasarkan pada dua premis tersebut, maka konklusi yang dapat diambil itu adalah lembaga penjamin simpanan dapat dipilotkan. Kalau kita bedah secara logis, ya karena lembaga penjamin simpanan tersebut itu merupakan lembaga negara yang pada prinsipnya lembaga negara sebagai badan hukum itu dapat dipilotkan. Terdapat rumusan berkenaan dengan hubungan premis dan konklusi. Bila konklusi mengikuti premis secara logis, kebenaran logis konklusi itu bergantung pada kebenaran semua premisnya. Nah, ada 4 rumusan di sana. Kalau premis 1, premis 2, dan premis 3 itu sama-sama benar, maka konklusinya, kesimpulannya itu pasti benar. Nah, kalau misalnya premis 1, 2, dan 3-nya benar, itu tidak mungkin membuat yang namanya kesimpulan yang salah. Nah, sedangkan kalau premis 1, 2, dan 3-nya salah, maka dimungkinkan akan membuat yang namanya kesimpulan yang benar. Tapi kalau premis 1, 2, dan 3-nya semuanya salah, maka mungkin juga akan memberikan yang namanya kesimpulan yang salah juga. Itu rumusan berkaitan dengan hubungan premis dan konklusi. Argumen berikutnya itu adalah argumen induktif. Argumen induktif ini merupakan argumen yang simpulannya
merupakan pengeneralisasi dari keadaan atau pengamatan khusus sebagai bentuk premisnya. Generalisasi ini menjadi argumen induktif yang merupakan argumen ada benarnya, bukan argumen pasti benarnya. Sehingga dalam hal argumen induktif ini ada benarnya, tapi juga dapat salah karena tidak pasti terkait dengan kebenaran tersebut. Contohnya misalnya premis satunya, 1 biji jeruk dari karung A manis rasanya. Premis yang kedua menyatakan beberapa biji berikutnya manis rasanya. Sehingga kesimpulan yang dibuat, semua jeruk dari kantong A, dari karung A manis rasanya. Nah, kesimpulan yang dibuat tersebut itu ada benarnya, tetapi ada salahnya juga. Tidak pasti semuanya benar. Dalam artian, tidak semua jeruk yang ada dari karung A itu manis rasanya. Tapi bisa jadi jeruk tersebut dari karung A itu semuanya memang manis rasanya. Sehingga dalam argumen induktif ini masih terjadi yang namanya perdebatan terkait dengan kesimpulan atau konklusi yang dipergunakan. Cara mudah untuk membedakan antara argumen deduktif dan argumen induktif itu terlihat pada tingkat kebenarannya, tingkat kepastiannya. Kalau argumen deduktif itu logikanya sudah pasti benar. Sedangkan kalau argumen induktif itu logikanya belum jadi benar atau mungkin ada faktor kebenarannya. Sehingga untuk meyakinkan itu perlu dilekatkan tingkat keyakinan yang confident. Misal tingkat keyakinan 90% atau 95% yang berkaitan dengan argumen induktif tersebut. Contoh misalnya terkait dengan argumen deduktif. Di sini ada dua contoh. Kalau premis satunya semua burung berbulu. Premis duanya bebek berbulu. Kedua premis tersebut itu merupakan premis yang pernyataannya benar. Sehingga kesimpulan yang dibangun itu bisa dipastikan benar dengan pernyataan bebek adalah burung. Nah, kalau argumen induktif, contohnya premis 1, beberapa burung dapat terbang. Itu benar. Premis 2-nya, bebek adalah burung. Itu salah. Kalau dibuat yang namanya kesimpulan bebek dapat terbang, ya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Itu yang butuh dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan masalah argumen induktif. Argumen berikutnya itu adalah argumen sebab akibat. Argumen ini untuk mendukung bahwa perubahan faktor tertentu disebabkan oleh faktor yang lainnya. Ada penyebab terkait dengan adanya perubahan tersebut. Nah, ada 3 kriteria terkait dengan penyebab. Pertama, faktor sebab bervariasi dengan faktor akibatnya. Ada perbedaan antara faktor penyebab dengan faktor akibatnya. Yang kedua, faktor penyebab terjadi sebelum atau mendahului faktor akibat. Namanya sebab akibat, pasti faktor penyebabnya itu terjadi sebelum adanya faktor akibat.
Yang ketiga itu tidak ada faktor lain selain faktor sebab yang diidentifikasi. Yang menyebabkan terjadinya sesuatu, penyebabnya itu hanya satu ketika kita lakukan yang namanya identifikasi. Komponen ketiga dalam hal penalaran yaitu keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan merupakan kebersediaan untuk menerima bahwa suatu pernyataan itu benar, tanpa harus memperhatikan apakah argumen yang dipergunakan merupakan argumen valid atau tidak, atau apakah pernyataan tersebut itu benar atau tidak. Nah, ketika kita meyakini sesuatu terkait dengan sebuah pernyataan, itu biasanya disebabkan karena kebenaran dari pernyataan tersebut, atau karena memiliki makna khusus yang berkaitan dengan pernyataan yang dibuat oleh seseorang. Namun, ada keyakinan yang sifatnya semu, atau dia terbujuk dari argumen yang mengandung cacat atau tidak valid. Dia kadung terlalu percaya dengan bujuk rayu dari yang namanya argumen. Nah, apa biasanya yang menyebabkan terjadinya keyakinan semu tersebut? Pertama, bisa jadi dari yang namanya mispersepsi. Terus katakanlah terlalu subjektif terhadap orang lain. Terus dalam hal penerimaan tersebut itu dalam kondisi emosi. Terus ada katakanlah penyebab salah nalar. Dia membuat yang namanya melogikakan sesuatunya itu tidak benar. Atau mungkin karena faktor dari aspek manusianya sendiri, semisal katakanlah puas dengan penjelasan yang sederhana. Nah, itu yang bisa berakibat terjadinya yang namanya keyakinan semu. Mungkin ini terlebih dahulu yang dapat saya paparkan terkait dengan masalah materi penalaran. Saya meyakini bahwa dalam masalah penalaran ini banyak hal yang sulit dipahami. Tapi sebenarnya dalam setiap hari kita sudah melakukan yang namanya penalaran terhadap sesuatu. Yang penting yang harus dipahami adalah ketika kita membuat yang namanya kesimpulan untuk memberikan sebuah keyakinan, itu didasarkan pada argumen terlebih dahulu. Nah, argumen tersebut itu muncul dari sebuah pernyataan atau dari sebuah masalah. Nah, masalah atau pernyataan tersebut itu bisa didasarkan pada asumsi, bisa didasarkan pada hipotesa, bisa didasarkan pada yang namanya fakta. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan terus untuk belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.